pagi anak-anak sekolah minggu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua sehat dan baik ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyi sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Nah, anak-anak sekolah minggu, bagaimana kabarnya semua? Pasti semua baik-baik ya. Walaupun kita bertemu masih dalam keadaan jarak jauh, social distancing, tetapi seperti lagu kita tadi yang kita sudah nyanyikan, kita harus tetap ceria, harus tetap bersuka cita, dan harus tetap hidup yang rukun. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pak Guru Eldad. Sebelum itu, kita satukan hati kita minta pertolongan dari Tuhan, dan mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan kami boleh beribadah. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hal itu. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu, agar dalam cerita nanti ia boleh mendengarkan firman Tuhan dan menjadikan firman itu sebagai pedoman dalam kehidupannya. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik remaja dan anak sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan dan membacakan firman kebenaran Tuhan. Mari buka Alkitabnya, kita buka dari Kejadian 38 ayat 1 sampai 5. Kita baca ayat 1 sampai 5 saja. Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu dan adik-adik remaja, saya ingin bertanya kepada adik-adik sekolah minggu, bagaimana pergaulan anak sekolah minggu dan adik-adik remaja selama ini? Apakah sudah baik ataupun sebaliknya? Apakah dalam pergaulan anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu melakukan pergaulan yang baik atau hanya melakukan dosa? Yang dalam cerita pada pagi hari ini,
Yehuda adalah seorang dari 12 putra-putra Yakub. Dia ikut serta dalam konspirasi untuk menyingkirkan saudara tirinya Yusuf, yang dimana ia menjual Yusuf ke Mesir sebagai budak dengan harga 30 keping perak. Saya kira adik-adik remaja dan anak sekolah minggu mengetahui cerita itu. Ya, kita lanjut ke cerita. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada Adulam yang bernama Hira. Di sini Yehuda terpengaruh oleh pergaulan buruk sebagaimana yang dilakukan orang Kanaan yang tidak percaya oleh Tuhan. Di situ Yehuda melihat seorang anak perempuan, seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu tanpa restu dari keluarga. Setelah beberapa bulan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan 3 anak laki-laki untuk Yehuda. Anak laki-laki yang pertama yaitu yang kedua Onan, dan ketiga yaitu Shela. Setelah berapa lama, dan Onan pun tumbuh dengan dewasa. Yehuda mengambil bagi anak sulungnya itu seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi seorang yang jahat, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu itu. Jadi anak sekolah minggu dan adik-adik remaja pada saat itu, dalam apa yang dilakukan Onan itu menikahi atau kawin dengan kakak iparnya, itu adalah bukan perbuatan yang salah. Pada saat itu ada tradisi yang namanya pernikahan lafirat, yang dimana jika seorang pria meninggal tanpa meninggalkan keturunan, maka saudara laki-lakinya diwajibkan untuk menikahi janda tersebut, dan anak sulung yang dilahirkan akan dianggap sebagai keturunan dari saudaranya yang telah almarhum. Tetapi saat itu Onan yang mengetahui akan itu tidak mau memberikan keturunan bagi Tamar, istri kakaknya itu. Padahal itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Maka dari itu Onan pun mati. Penghakiman Allah datang kepada Yehuda. Ia menerima peringatan akan dosanya terhadap saudaranya Yusuf. Namun atas kematian kedua putranya dan Onan, Yehuda melimpahkan kesalahan kepada Tamar. Ia mengusir Tamar untuk kembali ke rumah ayahnya, dan Yehuda di situ tampak berpura-pura bahwa kepergian Tamar ke rumah orang tuanya adalah sembari menunggu Shela, anak bungsunya itu, untuk tumbuh dewasa untuk bisa menikahi Tamar. Namun di sini Yehuda sebenarnya hanya menipu saja, sebab dia khawatir bahwa Shela juga akan mati gara-gara Tamar. Yehuda menganggap Tamar adalah perempuan pembawa sial yang harus dia jauhi. Saat itu Yehuda makin jauh dari Tuhan, semakin jatuh ke dalam dosa. Kemudian istri dari Yehuda meninggal, yang artinya Yehuda menjadi seorang duda. Tambah lengkaplah penderitaan dari seorang Yehuda. Dan selama beberapa waktu Shela putra bungsunya sudah menjadi besar. Namun demikian Yehuda tidak memenuhi janjinya kepada Tamar untuk ia dapat melahirkan seorang keturunan dari rahimnya. Pada suatu hari Yehuda ke Timnah hendak mencukur bulu dombanya. Mendengar itu Tamar pun bergegas ke suatu kota. Di pinggir kota itu menyamar sebagai pelacur. Saat itu Yehuda tergoda melihat Tamar yang menyamar sebagai pelacur itu.
yang dimana maksud dari Tamar yaitu sedang mencari cara untuk menagih janji dari Yehuda. Yehuda pun tidur dengan Tamar dan memberikan jaminan materai, cincin, dan tongkatnya. Yehuda pun memberikan itu sebagai tanda bukti pembayaran dari Yehuda. Beberapa waktu kemudian Tamar pun hamil. Kira-kira setelah 3 bulan mendengar kabar Tamar hamil, Yehuda pun sangat marah karena Yehuda menganggap Tamar sudah bersinah. Yehuda mengatakan bahwa bawalah perempuan itu, harus dihukum dan dibakar hidup-hidup. Itu adalah rencana Yehuda untuk menyingkirkan Tamar. Saat dibawa Tamar, menyuruh orang kepada mertuanya, mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap materai serta kalung dan tongkat ini. Jadi Tamar sudah ada di pengadilan untuk menerima hukumannya. Tapi saat itu Tamar pun memberikan sebuah bukti yang siapa yang berzina dengan dia. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Itu kata Yehuda. Rasa malu Yehuda ketika diperlihatkan bahwa dia sendirilah penzinanya. Tamar mengeluarkan cap materai serta kalung di depan pengadilan yang membenarkan bahwa Yehudalah ayah dari kandungannya itu. Beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian, Yehuda pun bertobat dan mengakui kesalahannya. Untunglah Tuhan Allah memberi kesempatan kepada Yehuda dan memakai Yehuda dalam rencana besar Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Pada saat berapa lama Tamar akhirnya melahirkan anak kembar, namanya pertama Peres dan Serah. Dari keturunan Pereslah akan lahir seorang penebus dosa yang akan menebus dosa kita semua, dosa baik, dosa bapak guru pun, anak sekolah minggu dan adik-adik remaja pun. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu dan adik-adik remaja di dalam pergaulan yang buruk akan membawa kita ke dalam dosa sehingga hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, marilah anak sekolah minggu dan adik-adik remaja berhati-hati dalam bergaul agar hidup kita menjadi berkat dan teladan bagi sesama. Demikianlah cerita kita. Pokok cerita pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Saya ulangi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bahannya Kejadian 38 ayat 1 sampai 5. Jadi Tuhan memberkati adik sekolah minggu dan adik-adik remaja dalam pergaulan dimanapun lingkungan anak sekolah minggu dan adik-adik remaja berada. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kehidupan kita, bagi jalan kehidupan setiap manusia. Anak-anak sekolah minggu, firman itu untuk menerangi jalan kita supaya kita tidak tersesat dan masuk ke dalam pencobaan. Anak sekolah minggu, kita respon firman Tuhan dengan mengangkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalan
jalanku. Firman Tuhan, pelita hidupku. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan mengucap syukur dan memberikan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan itu kita memberikan persembahan, dan sambil persembahan dijalankan dan dikumpulkan di masing-masing rumah, kita mengangkat pujian DIAKONIA. DIAKONIA, DIAKONIA, banyak memberi, banyak menerima, itulah diakonia. Sekali lagi, DIAKONIA, DIAKONIA, banyak memberi, banyak menerima, itulah diakonia. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita diam sejenak, kita lipat tangan, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang punya kehidupan kami. Pada saat ini kami mensyukuri atas berkat dan hikmat yang Kau berikan kepada kami selama seminggu yang lalu. Pada saat ini kami dengan bersuka cita datang beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, dalam ibadah kali ini Engkau sudah memberkati dari awal pertengahan sampai pada akan akhirnya. Saat ini kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kau berkati persembahan ini, semoga yang mengelola persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak sekolah minggu-Mu dimanapun berada, yang lagi kesakitan, yang lagi sakit, Engkau pulihkan, Engkau menjadi dokter yang terkelihatan untuk menyembuhkan anak sekolah minggu-Mu. Kami berdoa juga untuk bangku pendidikan dari anak-anak sekolah minggu-Mu, Engkau berkati dalam proses pendidikannya. Semoga dalam proses pendidikan yang berbeda pada tahun ini, ya dapat menerimanya dan menjadi anak-anak yang baik dan pintar. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dari anak sekolah minggu-Mu. Kau berkati orang tua anak sekolah minggu sehingga orang tua anak sekolah minggu dapat mendidik dan mengajar seturut dengan kehendak-Mu, dengan patuh akan perintah-perintah yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu terkhusus dalam lingkup jemaat Penil Perumnas. Engkau berkati dalam pelayanan kami masing-masing, Engkau memberi kekuatan, kesehatan untuk kami. Tak lupa juga kami berdoa untuk kedua hamba Tuhan di jemaat Penil Perumnas ini, Bapak Pendeta Daud Samperuru dan Ibu Pendeta Oktavina Lago. Kau berkati, berkekuatan, kesabaran dalam melayani di jemaat ini. Kiranya semuanya itu menjadi harum di mata-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang lagi masih dalam proses kesakitan, yang dimana virus COVID-19 ini masih merajalela dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya virus corona ini dapat berlalu, dan dimana Engkau berkati dalam pemerintahan dari pusat sampai pelosok daerah, semoga penanganan COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, sempurnakanlah doa kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, anak sekolah minggu, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah anugerah. Meskipun yang kita tahu COVID masih berada di sekitar kita, tetapi kita patut bersyukur hari ini kita masih berdiri, kita masih sehat dalam keadaan kehidupan kita, dan itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi hanya anugerah Tuhan. Semuanya bangkit berdiri dan kita angkat pujian hanya karena anugerah. Dibenarkan, oh aku dibenarkan oleh Tuhan Yesusku. Diselamatkan, oh aku diselamatkan oleh Tuhan Yesusku. Sekali lagi. Dibenarkan, oh aku dibenarkan oleh Tuhan Yesusku. Diselamatkan, oh aku diselamatkan oleh Tuhan Yesusku. Hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan. Hanya karena anugerah aku diselamatkan. Nah, anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye.